Diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar Siddiq, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala sayyi'ul malakati. Tidak akan masuk surga, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang khabbun, penipu, bakhilun, pelit, wala sayyi'ul malakati, dan orang-orang yang tidak bagus dalam memperlakukan apa yang menjadi miliknya. Pada kesempatan yang terakhir ini insyaallah kita akan membahas yaitu wala sayyi'ul malakati. Diancam oleh Allah tidak akan masuk surga orang yang tidak baik dalam memperlakukan apa yang dia punya. Yang bahasa Arabnya adalah wala sayyi'ul malakati, dan diancam oleh Allah tidak masuk surga orang yang buruk atau jelek dalam memperlakukan apa yang menjadi miliknya. Imam Son'ani rahimahullah dalam kitabnya Subulus Salam, syarah dari kitab Bulughul Maram, beliau mengatakan begini, Pak. Apa makna sayyi'ul malakah? Orang yang jelek dalam memperlakukan apa yang dia punya. Wa huwa man yatruku ma yajibu alaihi min haqqil mamalik au yatajawazul haddu fi uqubatihim. Yaitu orang yang tidak mau menunaikan kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan untuk hamba sahayanya. Au yatajawazul hadda fi uqubatihim. Atau dia melampaui batas di dalam menghukum hamba sahayanya kalau hamba sahayanya melakukan kesalahan. Wa misluhu tarkuhu lita'dibihim bil adabi syar'iyyati min ta'limi faraidillahi wa ghairiha. Juga dia tidak mau melaksanakan apa yang mestinya dia lakukan, yaitu tidak mau mengajarkan agama Islam, kewajiban-kewajiban Islam, akhlak-akhlak Islam kepada hamba sahayanya. Wa kadzalikal bahaimu su'ul malakati yakunu bi ihmaliha anit ta'ami wa tahmiliha ma la tatiquhu minal ahmali wal masyaqqati 'alaiha bisairi wad darbil anif. Begitu juga tidak hanya orang yang jelek dalam memperlakukan hamba sahayanya saja yang diancam oleh Rasulullah tidak masuk surga, termasuk orang yang jelek dalam memperlakukan hewan ternaknya, tidak memberi makan yang cukup dan mempekerjakan hewan ternaknya melebihi kemampuannya, termasuk disuruh jalan cepat, disuruh lari cepat dengan dipukul dengan pukulan yang keras. Ya. Ini termasuk sayyi'ul malakah. Ini apa yang dikatakan oleh Imam Son'ani dalam kitab Subulus Salam. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, ancaman Rasulullah ini ditujukan kepada orang yang tidak baik dalam memperlakukan apa yang Allah berikan kepadanya dari harta benda, hak milik. Imam Son'ani memberikan contoh tidak bagus dalam memperlakukan hamba sahayanya. Hamba sahaya meskipun dia hamba sahaya, tapi kan dia punya hak, Pak. Dia punya kewajiban, hamba sahaya punya kewajiban melayani tuannya.
Maka tuannya juga punya kewajiban memberi sandang, memberi pakaian, memberi tempat yang bisa ditinggali, memberi makan yang cukup. Bahkan majikannya itu wajib mengajarkan ajaran agama Islam kepadanya. Dan termasuk ancaman di dalam hadis ini adalah orang yang tidak baik dalam memperlakukan hewan ternak yang dia punya. Tidak diberi makan atau diberi makan yang kurang. Kemudian dipekerjakan di luar batas kemampuan. Atau mungkin Pak ya kalau zaman sekarang sapi perah. Susunya diperah terus tapi makanannya ya, tidak diberikan dengan cukup. Atau hewan yang dibuat pacuan, dipacu dengan dipukul yang keras melampaui batas kemampuan. Itu termasuk yang diancam tidak akan langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Meskipun statusnya adalah budak hamba sahaya, Islam ya, menyuruh majikan-majikan agar berbuat baik kepada hamba sahaya. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah Rasul bersabda, "Idza sana'a li ahadikum khadimuhu ta'amahu summa ja'ahu bihi wa qad walla harrahu wa dukhanahu falyuqidhu ma'ahu falyakul fa in kana ta'amu mashfuhan qalilan falyadh fi yadihi minhu uklatan au uklatain." Sampai seperti ini. Jika hamba sahaya kalian membuatkan makanan untuk kalian, wahai para majikan, dia telah sampai bau hangus pakaiannya, sampai kena asapnya. Kemudian dia sudah mateng makanannya, terus dia bawakan ke hadapanmu, falyuqidhu ma'ahu falyakulhu. Wahai para majikan, suruhlah hamba sahayamu itu untuk duduk bersamamu di meja makan bersama. Kalau makanannya itu memang sedikit, ambillah dari makanan sedikit itu secuil dua cuil, kasihkan dia. Itu hamba sahaya Pak ya. Apalagi pembantu. Kalau pembantu itu bukan hamba sahaya. Pembantu itu orang bebas. Hamba sahaya saja Rasul menyuruh seperti ini, pembantu lebih disuruh untuk memuliakan lagi, karena pembantu itu bukan hamba sahaya. Pembantu bukan milik majikan. Pembantu bukan milik tuan rumah. Dia orang bebas. Cuma kerjaannya adalah menjadi asisten rumah tangga, bersih-bersih rumah. Kemudian juga yang saya hormati, Rasul juga menyuruh kita kalau kita punya hamba sahaya untuk memberi pakaian, untuk memberi makan, dan jangan dibebani pekerjaan yang di luar batasnya. Ini hamba sahaya loh Pak ini, apalagi pembantu. Hadis Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu minal amali illa ma yutiq." Hamba sahaya itu punya hak untuk dikasih makan, dikasih pakaian, dan punya hak untuk tidak dibebani pekerjaan kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Ibnu Umar. Rasul bersabda, "Idza adda al-'abdu haqqallahi wa haqqa mawalihi kana lahu ajrun." Seorang hamba sahaya, Pak, kalau dia menunaikan kewajibannya terhadap Allah ditunaikan, kewajiban dia terhadap majikannya ditunaikan, maka dia mendapatkan 2 pahala. Karena memang kewajiban dia untuk melaksanakan kewajiban dia kepada Allah. Dan seorang hamba sahaya punya kewajiban yang kedua,
yaitu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang memang menjadi kewajiban dia kepada majikannya. Kalau itu dilakukan, dia dapat pahala. Sampai Imam Bukhari dan Muslim, Pak ya, meriwayatkan sebuah ucapan Abu Hurairah. Sampai Abu Hurairah bilang begini, Pak. Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi laulal jihadu fi sabilillah wal hajju wa barru ummi aw wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamlukun. Demi Allah yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya. Seandainya bukan karena jihad fisabilillah, seandainya bukan karena haji, seandainya bukan karena bakti kepada ibuku, aku pengen mati dalam keadaan menjadi hamba sahaya. Kenapa, Pak? Karena hamba sahaya itu besok ketika tanggung jawab dia di hadapan Allah itu ora oke, Pak, tanggung jawabnya. Dia sendiri saja kan miliknya majikan. Sudah enggak punya apa-apa, mau dipertanggungjawabkan apanya? Dia hanya punya badannya saja. Bahkan kemerdekaannya pun dimiliki oleh majikan. Jadi kalau hamba sahaya yang dia akhirnya masuk Islam, kemudian baik, dapat 2 pahala, dan insya Allah segera cepat masuk surga, Pak. Wong orang merdeka yang miskin saja cepat tak masuk surga kok, Pak. Apalagi yang miskin, dia sendiri tidak punya hak terhadap dirinya. Nah, itu asal dia itu tanggung jawab melaksanakan kewajiban dia kepada Allah, tanggung jawab dia melaksanakan kewajibannya kepada majikannya, insya Allah dijamin oleh Allah masuk surga segera. Arab dihisap apa nih? Rak apa-apa dihisap apa nih, Pak? Makanya Abu Hurairah itu, ya Allah, kalau bukan karena jihad fisabilillah, ya majikan kan tidak wajib jihad, Pak. Majikan kalau mau jihad harus izin sama majikan. Kalau majikannya ra usah mangkat, dia nggak boleh berangkat. Haji juga begitu. Kalau majikan bilang ora usah haji, ndok omah wae, di rumah saja. Kerjakan kerjaannya. Dia nggak bisa pergi haji. Karena memang dirinya itu dikuasai oleh majikannya. Kebebasan dia dimiliki oleh majikannya. Makanya Abu Hurairah seperti itu, Pak ya. Orang yang miskin, merdeka miskin dari umatnya Nabi Muhammad, banyak yang masuk surga cepat. Apalagi yang muslim, baik, tanggung jawab, hamba sahaya lagi. Ora ndek apa-apa. Ora ndek apa-apa sing dihisap apa, Pak? Sing sulit dihisap iki sing duwe apa-apa itu lho, Pak, besok hisape angel. Nggih, Pak nggih? Nah, gitu. Duwe apa-apa. Lah apa-apa itu hisapnya kan min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapat dan untuk apa? Ya kalau hamba sahaya kan enggak ditanya itu, ora duwe apa-apa. Ayo kono mlebu swarga langsung gitu, Pak. Ning Bapak yang saya hormati, ndak usah khawatir nggih, Pak. Yang punya apa-apa banyak itu juga ndak usah khawatir. Memang hisape besok lebih lama. Tapi kalau sukses dalam hisapnya, derajatnya bisa lebih tinggi daripada wong miskin dan hamba sahaya. Karena hartanya banyak, infake juga banyak, sodakoe juga banyak, wakafe juga banyak. Ning nek sodakoe sithik, zakate malah ra tau, infake ra tau, rekoso wae. Mempertanggungjawabkannya susah. Sedikit saya ingin tambahkan adalah diancam oleh Rasulullah tidak masuk surga langsung adalah orang yang jelek dalam memperlakukan apa yang dia miliki, termasuk hewan-hewan. Kan ada hadis Nabi, Pak, ana wong duwe kucing, diikat nggak dikasih makan sampai kucingnya mati, orang itu diancam masuk neraka. Nah, gitu. Termasuk ayam, Pak ya, ayam juga kalau memang petol-petolan itu kandangnya juga harus dipisah supaya tidak patok-patokan. Kambing juga gitu, Pak. Kandang kambing itu kudu pas. Istilahnya bisa rebahan, bisa tidur apa, ndak boleh kandangnya sempit terus kambingnya ngadeg terus ora bisa
nggak bisa tidur ini juga nggak boleh. Sapi juga begitu. Semua yang Allah berikan kepada kita. Termasuk Pak, kendaraan yang kita punya Pak. Ratau diservis sampai rusak mesin itu juga nggak boleh juga. Ratau diservis, ratau dikumbah. Ujuk-ujuk, sekre rusak atau gimana. Ratau ganti oli. Nah itu juga termasuk dilarang Pak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, hamba Allah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sing gemati, duwe-duwe gemati. Ning ora pelit, Pak. Duwe-duwe gemati. Pakaian ya dicuci, ya disetrika rapi ya. Kendaraan juga diservis, dibenahi kalau ada yang rusak, apalagi hewan piaraan, apalagi hamba sahaya.